polisi belum bisa mengungkap siapa dalam pembunuhan Angelin sebenarnya. Benarkah pembunuhan Angelin direncanakan dengan sempurna? Berikut liputan selengkapnya. Tabir penyebab kematian Angelin akan segera terkuak. Sepekan penyidikan polisi berjalan, akhirnya polisi menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret McGawe, sebagai tersangka. Kita telah menetapkan Ibu N, ibu angkat korban, sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor 260 Romawi 6 tahun 2005 tanggal 12 Juni 2015 tentang laporan dari unit PPA bahwa terlapor atau tersangka ini telah menelantarkan anak angkatnya selama dalam pengawasan atau pengasuhannya sebagai anak. Dan tadi pagi sekitar 04.00 kita melakukan penangkapan untuk sebagai tersangka. Hanya dalam kasus penelantaran anak, bukan kasus pembunuhannya. Polisi masih memburu bukti lain untuk bisa membuktikan apakah ibu angkat Angelin ini terlibat atau tidak. Sebenarnya kasus ini bisa saling berkaitan satu sama lain. Namun demikian tentu kasus penelantaran anak ini belum apakah itu menjadi penyebab kematian dari korban. Sehingga kasus ini kita pisahkan agar penyidik Polresta Denpasar bisa fokus untuk menangani kasus di mana kita bisa menemukan jenazah Angelin, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas kematian Angelin ini, yang sementara ini bisa kita lihat tersangka AG yang bisa bertanggung jawab atas kematiannya. Apakah masih ada kemungkinan tersangka yang lain yang merupakan bagian dari sindikasi yang menyebabkan bahwa perbuatan mereka melawan hukum dan menyebabkan kematian Angelin ini masih terus kita perkuat. Kesimpulan polisi sementara, Margaret, ibu angkat Angelin, belum ada keterlibatan dalam kasus pembunuhan ini. Namun saat anggota Komisi 3 DPR RI, Akbar Faisal menemui langsung tersangka Agus di Mapolresta Denpasar, ada pengakuan yang sangat mengejutkan. Tersangka Agus mengaku hanya sebagai eksekutor dan diiming-imingi imbalan uang oleh ibu angkat Angelin. Menyesal melakukan, dia katakan ada rasa menyesal itu. Dia gunakan kata ada rasa menyesal dan ya kata macam-macam lah. Ini saya dengar juga dari pihak penyidik ini berubah-ubah pengakuannya. Tadi dia kata bahwa saya oleh siapa namanya Mas gitu ya, segala macam gitu ya, suruh dia untuk melakukan itu, katanya seperti itu gitu ya. Tapi kan ada, dia mengatakan ada imbalan. Dia tadi menyebut kata 2 miliar dan akan diberikan pada tanggal 25 katanya. Tetapi kan itu kan pengakuan dia. Saya mempercayakan kepada polisi kasus ini. Pengakuan tersangka Agus ini harus digali lebih lanjut oleh tim penyidik. Karena bisa saja ada dugaan pelaku lain sebagai dalang dari pembunuhan Angelin ini. Begitu tragis nasib Angelin, gadis cilik yang masih berusia 8 tahun ini bisa menjadi korban pembunuhan keji. Komnas Perlindungan Anak bahkan telah melanjutkan investigasi tentang kasus hilangnya Angelin sebelum ia ditemukan tewas terkubur di belakang rumahnya. Dan ada dugaan kejahatan ini dilakukan secara rapi dan sempurna. Kita menyimpulkan terjadi dugaan persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat korban seisi rumahnya yang mengakibatkan Angelina itu ditemukan di rumah itu dalam keadaan meninggal, dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Sejak investigasi kita lakukan 17 Mei sampai tanggal 23 Mei,
dengan bukti-bukti petunjuk yang hasil investigasi. Tanggal 24 Mei itu saya punya kesempatan datang ke tempat kejadian perkara dan bertemu dengan Ibu Margaret dari ibu angkat dari Angelin itu. Pada saat itu ketika saya melihat itu, mencium aroma itu, saya sudah berkesimpulan ini ada sesuatu yang aneh di sini. Kerja polisi ditunggu publik untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan Angelin sebenarnya. Sejumlah aktivis dan warga di Bali terus mendoakan Angelin dan mereka melakukan berdoa bersama untuk mengenang Angelin